Selamat datang kembali. Kali ini kita akan melakukan pembahasan mendalam ya terhadap materi yang Anda bagikan. Fokus kita di bab 20, mendorong neuron, suplemen khusus otak. Nah, misi kita bersama nih, mengurai potensi manfaatnya. Tapi juga, yang penting banget, pertimbangan kritisnya ya, kalau mikirin suplemen buat kesehatan otak Anda. Iya, ini topik yang lagi hangat banget ya sekarang. Minat ke suplemen kan lagi naik, tapi milihnya itu loh harus bijak. Penting banget ngelihat suplemen itu bukan, gimana ya, bukan solusi tunggal gitu. Tapi sebagai bagian dari strategi kesehatan otak yang lebih luas. Jadi pelengkap aja ya, kayak diet, olahraga gitu. PS, ALC, CoQ10, minyak ikan juga. Ya sebagai bagian dari pencegahan dia lah. Tapi, ya itu, tetap dengan pengawasan dokter. Mari kita gali lebih dalam lagi. Oke, siap. Mari kita bedah nih. Suplemen kan ada di mana-mana ya, janjinya macam-macam. Tapi menurut sumber ini, apa aja sih realitanya? Hal-hal yang perlu diwaspadai gitu. Mungkin kita mulai dari sisi hati-hatinya dulu kali ya. Boleh pendekatan yang bagus itu. Materi ini menyoroti beberapa poin kontra nih, yang perlu jadi perhatian serius. Pertama, yaitu soal biaya. Seringkali kan nggak ditanggung asuransi, jadi ya pengeluaran rutin. Iya juga ya. Lumayan kalau rutin. Betul. Kedua, potensi efek samping. Contohnya, St. John's wort, itu bisa bikin kulit lebih sensitif sama matahari. Dan yang lebih penting lagi, interaksi sama obat lain. Ini sering kelewat nih. St. John's wort itu, misalnya, bisa ganggu kerja obat penting kayak pil KB atau beberapa obat antivirus. Penting banget ini disadari. Wah, interaksi obat itu serius ya? Sering nggak kepikiran loh. Selain biaya sama efek samping atau interaksi ini, apalagi yang ditekankan? Poin ketiga ini isu lumayan besar di industri suplemen, kurangnya standarisasi sama kontrol kualitas. Artinya, kandungan bahan aktif di produk herbal itu bisa, ya gimana ya, bisa beda-beda banget gitu. Oh, jadi nggak selalu sama gitu ya isinya ya? Bisa jadi, faktor kayak usia tanaman pas dipanen, kondisi tanahnya, iklim tempat tumbuh, bahkan cara nyimpennya, itu semua bisa ngaruh ke kualitas. Belum lagi risiko kontaminasi, kecampur zat lain yang nggak kita mau pas produksi. Terus gimana dong solusinya? Nah, materi ini nyaranin buat cari merek yang reputasinya bagus. Kalau bisa, cek juga hasil tes dari lab independen, kayak consumerlabs.com gitu. Buat mastiin aja, apa yang di label itu beneran ada di dalamnya. Jadi kita sebagai konsumen emang harus lebih aktif ya, cari info, nggak asal percaya. Agak ribet juga ya berarti? Tepat sekali, emang butuh kejelian dari kita. Terus poin kontrak terakhir yang disebut itu soal sumber nasehat. Kadang kan saran dapatnya dari petugas toko suplemen gitu. Mungkin niatnya baik ya, tapi kan belum tentu mereka paham kondisi medis kita atau punya info terbaru. Jadi ya lebih aman konsul ke dokter atau ahli. Oke, itu sisi peringatannya. Cukup banyak ya ternyata. Nah kalau gitu, apa argumen pendukung buat mempertimbangkan suplemen? Menurut materi ini, kenapa masih layak dibahas serius? Nah, meskipun ada catatan hati-hati tadi, materi ini tetap bilang kalau suplemen itu patut dipertimbangkan. Asal, yaitu tadi, pilihannya terinformasi dan bijak. Ada kok produk berkualitas tinggi di pasaran. Perusahaannya juga komit sama riset dan mutu. Dan seringkali sebenarnya ada lumayan banyak riset ilmiah yang dukung manfaat suplemen tertentu. Walau mungkin infonya nggak selalu jadi arus utama gitu ya. Maksudnya gimana tuh nggak jadi arus utama? Ya kadang kan diskusi medis lebih fokus ke obat farmasi gitu. Padahal obat farmasi kan juga punya potensi efek sampingnya sendiri. Jadi argumennya pasien itu berhak tahu soal alternatif alami yang mungkin ada dan didukung data juga. Jadi intinya keseimbangan ya, dan pilihan berdasarkan info, bukan ikut-ikutan aja. Persis. Tapi ada satu pesan nih yang ditekankan banget berkali-kali di bab ini. Sangat krusial, harus selalu di bawah pengawasan profesional kesehatan. Dokter atau praktisi lain yang kompeten lah pas mutusin mau pakai suplemen apa. Kenapa itu penting banget? Ya karena mereka bisa bantu nilai suplemen ini cocok nggak sih buat kondisi spesifik Anda, dosisnya berapa yang pas, dan yang paling penting, mantau kemungkinan interaksi sama obat lain yang lagi diminum, atau efek samping yang mungkin muncul. Ini bukan keputusan yang oke diambil sendiri. Oke, paham. Jadi harus ada pendampingan ahli ya. Nah, setelah kita tahu pro kontranya, kita masuk yuk ke contoh spesifik yang dibahas di bab 20 ini. Apa aja suplemen yang menonjol buat fungsi otak? Mungkin mulai dari yang buat energi mental sama fokus dulu. Bisa, bisa.
Salah satu yang dibahas lumayan detail itu asetil L-karnitin atau ELC. Nah, berdasarkan info di sini, ELC ini katanya bisa ningkatin fokus mental, nambah energi, bahkan mungkin bisa memperlambat penuaan otak gitu. Wah, keren ya. Gimana cara kerjanya? Cara kerjanya dijelasin cukup menarik nih. Si ELC ini bantu naikin kadar neurotransmitter. Itu loh pembawa pesan kimia di otak. Yang penting buat memori, fokus, sama belajar. Terus, dia juga disebut bantu perbaiki kerusakan sel otak akibat stres atau makan kurang benar. Satu lagi, dia ningkatin produksi energi di mitokondria, si pembangkit tenaga sel kita itu. Kedengerannya kayak bensin super buat otak ya. Efeknya bisa langsung kerasa nggak sih? Ada bukti ilmiah kuatnya? Nah, materi ini nyebutin kalau beberapa orang emang ngerasa energi mentalnya naik, pikiran lebih jernih, lumayan cepet setelah minum ELC. Makanya disaranin jangan minum dekat waktu tidur, biar nggak ganggu istirahat. Oh gitu. Terus studi-studinya gimana? Soal bukti ilmiah disebut ada lebih dari 30 studi loh yang nunjukin ALC bisa bantu perlambat atau kadang cegah penurunan fungsi mental karena usia. Contohnya di lansia, pasien pasca stroke, orang dengan riwayat alkoholisme, sama penderita Alzheimer juga. Dosis yang sering dipakai di riset itu sekitar 1,5 gram per hari. Menarik banget potensinya ya, apalagi studinya sebanyak itu. Nah, kalau buat memori dan jaga struktur otaknya sendiri gimana? Ada yang dibahas? Nah, kalau soal itu, kita pindah ke asam lemak omega 3, yang paling umum kan dari minyak ikan. Sumber ini jelasin peran penting dua jenis utama omega 3, yaitu EPA sama DHA. Keduanya itu komponen dasar membran sel di seluruh tubuh, tapi konsentrasinya tinggi banget di otak sama retina mata. DHA ini khususnya digarisbawahi penting banget buat perkembangan otak janin dan bayi, terus buat jaga fungsi otak optimal seumur hidup kita. Oh, jadi omega 3 ini kayak batu bata penting gitu ya, buat jaga sel otak tetap fleksibel dan kerjanya bagus. Analogi yang pas itu. Omega 3 emang ngaruh ke fluiditas, kelenturan membran sel otak, itu penting banget buat komunikasi antar sel saraf biar lancar. Selain peran struktur itu, manfaat lain yang disebut di materi ini termasuk bantu turunin trigliserida, terus punya efek antiinflamasi atau anti radang, juga bantu stabilin sel saraf, sama jaga aliran darah tetap lancar. Semua ini kan kontribusi ke kesehatan otak jangka panjang. Ada kaitan spesifiknya sama kesehatan mental atau mood nggak? Ada. Ini poin menarik lainnya. Materi ini nyebutin omega 3, terutama EPA, kayaknya punya sifat stabilin mood. Contohnya nih, pada orang dengan gangguan bipolar, disebut ada studi pakai scan otak SPECT. Itu nunjukin kalau suplementasi EPA dan DHA cenderung nenangin area otak yang biasanya terlalu aktif. Wah, menarik ya. Terus dosisnya gimana? Dosisnya rentangnya lumayan lebar, sekitar 1-2 gram per hari itu sering disaranin buat jaga kesehatan umum. Tapi dosis lebih tinggi, sekitar 4-6 gram per hari, kadang dipakai buat terapi kondisi tertentu. Tapi nih, satu hal yang ditekanin banget itu kualitas. Pastiin minyak ikan yang dipilih itu bebas kontaminan. Kontaminan kayak apa tuh? Kayak merkuri atau PCB, apalagi kalau Anda lagi hamil atau nyusui. Ini balik lagi ke isu kualitas yang tadi kita bahas. Isu kualitas ini kayaknya penting banget ya. Oke, balik ke fungsi otak. Sirkulasi darah ke otak kan juga vital banget ya. Ada suplemen khusus buat ini? Ada dong, materi ini bahas ginkgo biloba. Ini herbal udah lumayan dikenal ya. Dia antioksidan kuat, tapi klaim utamanya itu kemampuan ningkatin sirkulasi darah, terutama ke pembuluh darah kecil di otak. Nah, aliran darah yang lebih bagus ini dianggap bantu perbaiki memori sama konsentrasi. Ginkgo ini udah banyak diteliti ya? Ya, bentuk yang paling banyak diteliti itu ekstrak standar namanya EGB 761. Ada satu temuan menarik disebut di sini, sebuah tinjauan studi jangka panjang tahun 2000 bandingin ekstrak ginkgo ini sama obat resep Alzheimer kayak Cognex dan Aricept. Hasilnya, buat pasien Alzheimer ringan sampai sedang, ginkgo nunjukin manfaat yang sebanding. Wow, sebanding sama obat resep. Itu signifikan banget. Kok bisa ya? Selain sirkulasi, ada penjelasan lain. Penjelasan utamanya sih emang fokus ke peningkatan aliran darah dan suplai oksigen ke otak, plus efek antioksidannya yang lindungi sel otak. Mungkin ada mekanisme lain ya, tapi fokus di sini lebih ke efek vaskular sama protektifnya. Oke, ada lagi selain ginkgo buat sirkulasi? Ada disebut juga, tapi sekilas aja, Vin. Vinpochetin.
Ini turunan dari tanaman periwinkle. Fungsinya mirip-mirip lah. Ningkatin sirkulasi otak, bantu sel otak pakai oksigen lebih efisien, yang ujungnya bantu memori juga. Tapi ya perlu perhatiin juga efek sampingnya kayak mual atau pusing buat sebagian orang. Nah, ada peringatan penting nih buat ginkgo sama vinpocetine. Betul, keduanya kan bisa ngaruh ke pembekuan darah ya. Jadi harus hati-hati banget kalau Anda punya riwayat gangguan perdarahan atau lagi minum obat pengencer darah kayak warfarin atau aspirin. Wajib banget konsul dokter di sini. Penting banget itu dicatat soal pengencer darah. Nah, kita udah bahas energi, struktur, sirkulasi. Kalau buat lindungi sel otaknya sendiri dari kerusakan, dari stres oksidatif gitu? Nah, di sini kita masuk ke pembahasan fosfatidilserin atau PS. PS ini sejenis lemak fosfolipid yang jadi komponen kunci membran sel, terutama di otak. Perannya vital banget buat komunikasi antar sel saraf, biar sinyal di otak nyambung terus gitu. Manfaatnya apa aja tuh PS? Manfaat PS yang disebut itu macam-macam, ningkatin memori, kemampuan belajar, konsentrasi, fokus, bahkan perbaiki mood. Ada satu lagi yang menarik, dia bisa bantu tumpulin pelepasan kortisol, hormon stres kita itu, pas lagi stres. Kredibel nggak nih infonya? Didukung lebih dari 12 studi klinis double blind. Itu standar emas penelitian ya, nunjukin manfaatnya buat atasin penurunan kognitif karena usia. Dosis umumnya sekitar 100-300 mg per hari. Oke, PS. Ada lagi nggak pelindung sel otak lain yang penting? Pasti ada, nggak bisa nggak nyebut vitamin E ini salah satu antioksidan larut lemak utama di badan kita. Fungsinya ya lindungi membran sel dari serangan radikal bebas. Bukannya vitamin E ini sempat ada kontroversi ya soal dosis tinggi? Iya, materi ini nyinggung itu. Studi Miller-DKK yang kaitin dosis tinggi vitamin E di atas 400 IU sama sedikit peningkatan risiko kematian. Tapi sumber ini juga kasih kritik ke metodologi studi itu. Dan nyorotin banyak studi lain yang justru nunjukin manfaat protektif vitamin E buat jantung dan otak. Jadi rekomendasinya gimana dong? Rekomendasinya, tetap konsumsi vitamin E, tapi dosisnya lebih moderat aja, sekitar 200 IU per hari. Terus disaranin pilih bentuk yang isinya campuran tokoferol, alfa, gamma, dan lain-lain. Jangan cuma alfa aja, karena bentuk lain juga punya manfaat penting. Ada tips praktis lain buat vitamin E? Sekitar 2-4 jam, lebih baik dosis hariannya dibagi 2, pagi sama sore misalnya. Dan sama kayak ginkgo tadi, karena vitamin E juga ada efek pengencer darah ringan, ya konsul dokter kalau ada masalah perdarahan atau minum pengencer darah. Banyak banget ya detailnya. Tadi kan kita udah ngomongin fokus, memori, perlindungan. Nah kalau soal mood sama stres, gimana? Kan banyak tuh yang struggle sama ini. Ada suplemen spesifik buat area ini di bab 20? Ada beberapa kelompok suplemen yang dibahas khusus buat mood dan stres. Kita kelompokin ya, berdasarkan cara kerjanya. Pertama, yang ada kaitannya sama neurotransmitter serotonin, si molekul bahagia itu. Oke, apa aja tuh yang terkait serotonin? Yang pertama, St. John's wort. Herbal ini udah lama dipakai, risetnya juga banyak buat depresi ringan sampai sedang. Cara kerjanya dibilang mirip obat antidepresan SSRI dosis rendah kayak Prozac, bantu ningkatin ketersediaan serotonin, dopamin, norepinefrin di otak. Menariknya lagi, dia disebut bisa bantu nenangin bagian otak namanya gyrus cingulate anterior ACG, semacam pusat khawatir gitu, yang sering terlalu aktif kalau kita cemas atau susah move on. Tapi tadi disebut ada catatannya ya? Iya, peringatannya jelas banget. Waspada efek samping kayak kulit jadi sensitif sama matahari. Dan yang paling krusial, potensi interaksi sama banyak obat lain. Interaksi sama pil KB yang bisa nurunin efektivitasnya itu sering banget disebut. Jadi ini bukan suplemen yang bisa diminum asal-asalan kalau lagi minum obat lain. Interaksi obat lagi ya? Oke. Terus ada 5-HTP juga kan yang sering disebut? Betul, 5-HTP, 5-hidroksitriptofan. Ini prekursor langsung serotonin. Jadi selangkah lebih dekat buat diubah jadi serotonin di otak dibanding L-triptofan dari makanan. Keunggulannya, menurut materi ini, 5-HTP lebih gampang nembus sawar darah otak. Sekitar 70% bisa masuk otak. Bandingin sama L-triptofan cuma sekitar 3%. Jadinya, secara teori, 5-10 kali lebih poten. Ada bukti efektivitasnya? Beberapa studi double blind dikutip nunjukin 5-HTP efektif sebagai antidepresan, efek sampingnya umumnya minimal. Selain naikin serotonin, dia juga disebut bantu nenangin ACD yang terlalu aktif tadi. Jadi bantu fleksibilitas mental biar gampang move on dari pikiran negatif. Dosisnya gimana tuh? Ada efek samping?
Dosis dewasa umumnya 50-100 mg 2-3 kali sehari, setengahnya buat anak-anak. Disaranin minum bareng vitamin B buat bantu konversinya. Efek samping paling sering itu rasa nggak nyaman di perut, biasanya ringan sih. Bisa diakalin mulai dosis rendah, terus minum bareng makanan. Tapi penting banget, jangan pernah gabungin 5-HTP sama peningkat serotonin lain kayak SSRI, SNRI, MAOI, atau St. John's Wort tanpa pengawasan dokter ketat. Ada risiko sindrom serotonin, itu bahaya. Oke, jadi 5-HTP ini lebih langsung ke target serotonin ya. Terus ada inositol juga disebut. Bedanya apa sama dua tadi? Inositol, zat ini alami ada di otak, kadang masuk keluarga vitamin B, fungsinya kayaknya bukan naikin jumlah serotonin langsung, tapi bantu sel saraf pakai serotonin yang udah ada biar lebih efisien. Studi nunjukin manfaatnya buat kondisi kayak OCD, depresi, sama gangguan panik. Tapi menariknya, studi juga nunjukin inositol ini nggak efektif buat skizofrenia, ADD, atau Alzheimer. Jadi cara kerjanya beda ya? Iya, diibaratkan kayak versi ringan Prozac, tapi efek sampingnya umumnya lebih ringan. Dosis di penelitian bisa tinggi banget, sampai 12-18 gram sehari. Oke, itu tadi jalur serotonin. Ada jalur lain nggak yang dibahas buat mood atau cemas? Ada. Sumber ini juga bahas suplemen yang kerjanya lewat jalur GABA, gamma aminobutyric acid. GABA ini kan neurotransmitter utama di otak yang fungsinya nenengin. Kayak rem alami sistem saraf kita lah. Jadi ini lebih ke arah cemas dan relaksasi. Contohnya apa tuh? Valerian, akar valerian ini udah lama banget dipakai buat atasi cemas sama susah tidur. Mekanismenya diperkirakan lewat peningkatan aktivitas GABA di otak, jadi efeknya nenangin. Studi modern nunjukin manfaatnya buat macam-macam gangguan cemas, termasuk cemas situasional kayak demam panggung atau stres sehari-hari kayak kena macet. Kelebihannya apa dibanding obat penenang resep? Potensi kecanduannya jauh lebih rendah dibanding obat resep kayak benzodiazepin. Tapi perlu dicatat juga, buat sebagian kecil orang, valerian malah bisa bikin gugup atau bikin ngantuk banget. Jadi penting buat nggak nyetir atau operasi mesin pas pertama kali nyoba sampai tahu reaksinya gimana di badan Anda. Ada peringatan lain? Jangan diminum bareng alkohol, barbiturat, atau benzodiazepin karena bisa ningkatin efek ngantuknya berlebihan. Terus nggak dianjurin pas hamil atau nyusui. Dosisnya biasanya 150-450 mg ekstrak. Valerian ini lebih buat cemas siang hari atau bantu tidur sih? Materi ini nyebut dua-duanya. Bisa buat redain cemas siang hari, bisa juga bantu tidur. Mungkin beda di dosisnya ya. Efeknya bisa beda-beda tiap orang. Selain valerian, disebut juga sekilas L-theanin. Itu asam amino dari teh hijau. L-theanin ini unik, bisa bikin rileks, tapi pikiran tetap jernih, nggak bikin ngantuk. Sering dibilang kewaspadaan yang tenang. Baik, kita udah bahas banyak nih, buat energi, memori, sirkulasi, lindungi sel, mood, stres. Nah, gimana soal pondasinya? Dukungan nutrisi harian buat otak secara umum. Nah, ini poin yang ditekankan banget sebagai dasar dari semuanya. Mengingat pola makan modern kan sering, ya gitu deh, jauh dari ideal. Disebutin hampir 80% orang Amerika aja nggak penuhi rekomendasi minimal 5 porsi buah sayur per hari. Makanya, konsumsi multivitamin berkualitas tinggi tiap hari itu sangat direkomendasiin. Bukan lagi sekedar kalau perlu. Jadi multivitamin itu penting banget ya, bukan cuma buat yang kurang gizi. Betul. Sumber ini ngutip pedoman dari Journal of the American Medical Association, JAMA, tahun 2002. Ini pandangan baru yang penting. Pedoman itu bilang, asupan vitamin cukup, termasuk dari suplemen, bisa bantu cegah penyakit kronis, kayak penyakit jantung, beberapa kanker, demensia, osteoporosis. Jadi kayak jaring pengaman nutrisi dasar gitu ya? Tepat. Dan di dalam multivitamin itu, atau sebagai tambahan, vitamin B kompleks perannya luar biasa penting buat otak dan sistem saraf. Vitamin B ini terlibat di banyak banget proses, dari bantu otak bikin neurotransmitter buat mood dan mikir, kayak serotonin, dopamin, sampai produksi energi sel dan jaga keseimbangan hormon. Ada vitamin B spesifik yang paling krusial buat otak menurut sumber ini? Sumber ini nyorotin banget pentingnya folat sama vitamin B12. Kekurangan dua vitamin ini udah lama diketahui bisa bikin masalah kognitif serius, bahkan gejalanya mirip demensia, juga ningkatin resiko penyakit jantung. Kenapa bisa gitu? Ada penjelasannya? Salah satu mekanisme utamanya itu kaitan antara kurang folat dan B12 sama naiknya kadar homocysteine di darah.
Homocysteine ini asam amino. Kalau kadarnya ketinggian, dia jadi faktor resiko buat stroke, penyakit jantung, sama Alzheimer juga. Terus gimana cara ngatasin homocysteine tinggi ini? Kabar baiknya, kombinasi vitamin B, terutama folat, B12 sama B6, itu terbukti efektif bantu nurunin kadar homocysteine yang tinggi. Selain itu, vitamin B ini juga penting buat produksi senyawa namanya sama S-adenosyl methionine. Kekurangan sama juga dikaitin sama depresi dan demensia. Nah, karena vitamin B ini larut air, badan kita nggak bisa nyimpen banyak. Jadi perlu asupan harian yang konsisten dari makanan atau kalau perlu ya suplemen. Jadi intinya, pastiin cukup vitamin B, terutama folat, B12, B6. Itu langkah dasar penting banget ya, buat lindungi fungsi kognitif dan jantung jangka panjang, salah satunya lewat kontrol homocysteine. Anda nangkep poin kuncinya dengan baik sekali. Itu pesan fundamental soal dukungan dasar. Baiklah, kita udah jelajahi banyak banget info dari bab 20 ini ya. Mulai dari peringatan, potensi berbagai suplemen spesifik, sampai dukungan dasar. Jadi apa nih kesimpulan utamanya buat Anda pendengar kami? Kayaknya suplemen memang bisa punya peran ya buat dukung kesehatan otak, tapi jelas, ini bukan dunia hitam putih. Iya, benar banget. Faktor kayak kualitas produk, kebutuhan kita masing-masing, kondisi kesehatan yang udah ada, terus potensi interaksi, itu semua krusial banget ya. Betul sekali. Kalau harus diringkas nih, pesan utamanya, suplemen itu bukan peluru ajaib, bukan pengganti gaya hidup sehat juga. Mereka itu alat potensial aja di kotak perkakas Anda buat jaga kesehatan otak. Terus langkah bijaknya gimana? Pertama, ya riset sendiri dulu, lihat bukti ilmiahnya gimana. Kedua, pilih produk dari merek yang reputasinya bagus, transparan soal kualitas, mungkin yang udah dites pihak ketiga kayak tadi disebut. Ketiga, dan ini paling penting, selalu tanpa kecuali diskusi sama dokter atau profesional kesehatan terpercaya Anda sebelum mulai suplemen baru apapun. Kenapa harus banget diskusi dulu? Ya, biar dievaluasi ini tepat dan aman nggak buat Anda, mengingat kondisi kesehatan Anda secara keseluruhan, termasuk obat lain yang lagi diminum. Jangan lupa potensi efek samping sama interaksi yang tadi kita bahas panjang lebar. Contohnya tadi resiko perdarahan sama ginkgo dan vitamin E dosis tinggi kalau ada masalah pembekuan darah atau pakai pengencer darah. Perlu kami tegaskan lagi ya, obrolan kita hari ini itu eksplorasi info dari sumber yang Anda kasih, bukan nasihat medis pengganti konsultasi profesional. Oke, sebagai penutup nih, ada pemikiran buat Anda bawa pulang dan renungkan. Bab 20 ini kalau dilihat lebih luas, benar-benar nunjukin betapa nyambungnya ya berbagai aspek yang ngaruh kesehatan otak kita. Suplemen kalau dipakai dengan benar, cuma satu keping puzzle aja. Kepingan lainnya, ya pola makan, olahraga, manajemen stres, tidur cukup, hubungan sosial, bahkan belajar terus seumur hidup. Nah, pertanyaan reflektif buat Anda nih. Kalau Anda mikirin suplementasi, gimana strategi suplementasi yang tepat sasaran dan terinformasi bisa Anda gabungin secara harmonis ke dalam pendekatan holistik Anda buat jaga otak tetap tajam, tangguh, dan optimal di tahun-tahun mendatang?